Ngobrol apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Ya, kita ketemu lagi hari Senin yang indah ini. Tapi kali ini kita tapping karena kita kedatangan seorang tamu yang sangat sibuk pada pagi hari ini. Gitu. Nah, tapi beliau bersedia untuk nemenin kita di acara Ngobrol Apa. Nah, seperti biasa Ngobrol Apa hadir dari jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di Askara Radio Streaming, dan aku siarin juga di YouTube di Plus Media jam 6 sore setiap hari Selasa. Nah, kali ini sudah hadir Kak Priska Papilaya, betul ya? Betul. Nah, mungkin buat kalian ada yang nggak asing sama Kak Priska ini, coba tebak. Kira-kira kalian pernah lihat Kak Priska ini di mana kalau misalkan nggak asing? Di mana, Kak? Di mana kah? Nah, jadi Di TikTok. di TikTok ada juga ya di TikTok. Di Kak? Instagram Di kali. Instagram mungkin bisa jadi. Nah, Kak Priska ini adalah seorang announcer, betul ya Kak ya? Betul. Nah, Presenter biasanya bilangnya. presenter, Mm-mm. Oke, lebih tepatnya presenter di salah satu TV nasional yang ada di Indonesia tentunya. Nah, lebih lengkapnya kita tanya Kak Priska aja deh. Kak Priska, silakan dong memperkenalkan diri yang lebih lengkap. Panjang, Iya, lebar, lebih lengkap. panjang. Ya. Oke. Nama aku Priska Papilaya. Aku bekerja sebagai presenter, wartawan, editor atau tim redaksi di salah satu televisi swasta di Jakarta. Boleh sebut merek gak? Boleh dong. GTV, celah. Oke. Nonton ya GTV ya, jangan lupa. Oke. Aku ada di setiap subuh jam Subuh. jam 4 pagi karena aku bawain berita pagi. Itu setiap subuh berarti live gitu Kak? Sebelum pandemi live, Mm-mm. tapi waktu pandemi tapping. Jadi tengah malam kita tapping, disiarinnya pagi. Oke, gitu. berarti kantornya bisa dibilang 24 jam Iya, on ya? kalau sebelum pandemi iya, tapi waktu pandemi biasanya dikosongin dari tengah malam sampai pagi untuk sterilisasi. Oke, sebelum pandemi jam 4 pagi. Kalau jam 4 pagi sudah siaran itu jam berapa biasanya berangkat? Jam 2. Jam 2 udah siap? Itu udah siap? Nah, jam 2 berangkat. Oke. Reading dulu kan, Oke. terus briefing sama Oke. tim redaksi, terus siaran deh gitu. Kalau hanya bertugas siaran di pagi hari, tapi kalau misalnya ngedit dulu, ya berarti datang dari malam, terus siap-siap siaran, terus baru deh siaran. Gitu. Oke. Nah, ini kan presenter kok, presenter ya, lebih banyak di presenter. Itu sebelum jadi presenter ada tingkatannya nggak sih? Biasanya sih stepnya itu dari reporter. Dari reporter. Dari reporter. Kalau Kak Priska dulu dari reporter juga. Reporter juga. Oke. Tahun pertama kedua aku reporter karena perlu matang di lapangan dulu, ketemu banyak orang dulu, tahu banyak isu dulu gitu. Baru kebetulan aku perjalanannya lebih panjang. Biasanya reporter, terus kadang-kadang bisa langsung jadi presenter atau presenter reporter atau produser presenter. Jadi presenter itu sebenarnya nggak selalu jadi job tunggal gitu. Jadi reporter presenter, produser presenter, editor presenter gitu. Presenter itu salah satu job desk, bukan Oke. job desk utama. Oh gitu. Jadi aku memulai dari reporter dulu, kemudian gabung di tim redaksi untuk ngedit berita yang masuk dari reporter, kemudian sekarang dikasih tugas tambahan untuk presenting. Kalau dalam televisi itu pembagian besarnya itu ada 3. Kayak umpamanya belanja bahan dulu, terus masak, menghidangkan gitu. Oke. Di belanja bahan itu reporter atau tim lapangan, kemudian tim redaksi itu yang ngolah, bikin formulanya yang tepat gimana, kemudian di-present deh gitu. Oh gitu. Dan itu di awal dulu dari reporter ya. Iya sih, kebanyakan kayaknya berawal dari sana sih. Aku kenal juga temanku yang itu juga dari reporter dulu, starting pointnya. Nah, itu perjalanannya berapa tahun sih Kak? Kira-kira dari dulu 2 tahun ya tadi Kak bilang? Iya, 2 tahun. kurang Terus lebih 2 tahun. sekarang sudah jadi presenter selama? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kalau dari presenter ada lagi nggak kira-kira kayak tingkatannya lagi gitu? Nggak ada yang pasti sih. Oh gitu. Nggak ada yang pasti. Oke. Tapi at least di bagian itu ya untuk sekarang kesibukannya. Ada ini nggak sih Kak? Kayak apa ya? Bisa dibilang kayak, wah aku pingin jadi di bidang TV nih ya maksudnya. Aku pingin jadi tingkatan yang lebih dikit nih, apa gitu? Apa ya? Kalau di TV
Kalau aku sekarang sih udah cukup ya. Mungkin lebih ke berbagi yang aku sekarang kan udah jalan 9 tahun nih di TV. 2 tahun pertama reporter, kemudian beberapa tahun selanjutnya tim redaksi. Aku matang di redaksi, kemudian hampir 2 tahun terakhir siaran gitu. Nah, selama perjalanan hampir 9 tahun ini sih udah ketemu banyak orang, udah tahu banyak isu, lebih kepada pengen berbagi gitu. Pengen berbagi. Oke, 9 tahun itu waktu yang cukup lumayan panjang. Agak lama. Iya, betul. Sebenarnya banyak lebih senior loh dari aku. Oh gitu. Nah, di TV itu banyak yang lebih senior, ada 20 tahun, di 25 tahun, di 30 tahun. Jadi kayak kalau 9 tahun tuh ya dibandingkan kalau yang 1-2 tahun, iyalah ya, emang panjang. Cuman kalau dibandingkan sama yang 20 tahun kayaknya belum ada apa-apanya. Oke. Jadi memang seperti itu ya. Nah, sepanjang perjalanannya Kak Priska ini, kira-kira yang paling menyenangkan itu yang mana nih? Reporter kah atau redaksi atau presenter? Semua ada serunya, semua ada tantangannya, semua ada proses belajarnya. Nah, jadi kalau reporter itu, karena kalau reporter itu kan di lapangan ya, ketemu orang gitu, macam-macam orang yang ditemui, dari lapisan masyarakat paling bawah sampai paling atas, isunya tuh dari isu sosial masyarakat, perkotaan, terus politik, semuanya ada gitu. Dan kita walaupun dibagi-bagi bagian, misalnya liputan politik sendiri, liputan perkotaan sendiri, sosial sendiri, itu tetap harus standby untuk siap diutus ke lintas bidang lain. Oh gitu. Gitu. Kalau dulu reporter di mana, Kak? Aku waktu dulu itu di zaman aku di zaman aku kayak lama banget. Di zaman aku reporter itu masih belum ada pembagian seperti itu. Pada perkembangannya baru ada pembagian seperti itu. Jadi dulu aku masih ya ready kapan aja di mana aja. Sebelum jalan liputan briefing dulu sama produser sama koordinator liputan gitu. Cari tahu infonya apa aja, ngikutin beritanya kemarin-kemarin yang running apa, dan biasanya update-nya itu kalau misalnya hari ini liputan ini, besok bisa jadi liputannya itu lagi, supaya tahu berkesinambungan gitu datanya. Itu reporter ya, berarti bisa dibilang pergi kemana-mana juga nggak sih? Iya, tapi kebetulan aku tidak banyak pergi kemana-mana. Jabodetabek iya, kemudian Kalimantan ada, beberapa tempat. Tapi belum ke seluruh Indonesia. Itu waktu reporter ya. Terus kan habis reporter kan bisa dibilang lebih ke lapangan nih. Itu reporter lapangan. Iya, lebih ke lapangan. Nah, terus beralih ke meja redaksi. Iya, redaksi berarti office ya? Office. Full di office. Kadang-kadang masih bisa turun liputan. Oh gitu. Kalau diperlukan, tetapi main job-nya di redaksi untuk ngolah itu tadi. Berita, data, informasi yang didapat dari teman-teman di lapangan gitu. Jadi tugasnya itu memastikan formulanya tepat untuk penonton kami, gitu, menyesuaikan. Terus menyatukan informasi yang banyak itu, kemudian meramunya menjadi sesuatu yang proper untuk disampaikan gitu. Karena ada sensoring dan sebagainya ya. Iya, betul. Nah, ini selama jadi redaktur nih, bener redaktur ya namanya? Redaktur biasanya itu untuk di online atau cetak. Nah, biasanya kalau kita itu, kalau aku sekarang asisten produser. Jadi tim redaksi atau tim produksi. Waktu jadi tim redaksi itu atau tim produksi tadi itu gimana ya? Apakah kakak itu di salah satu program yang ada di situ atau untuk semua? Satu program. Oh, berarti untuk satu program ada timnya sendiri. Iya. Dan fokus di situ. Fokus di situ. Satu atau lebih dari satu program ya, tapi tidak menangani semuanya. Gitu. Jadi misalnya aku di program pagi sekarang, 1 tahun lebih terakhir aku di program berita pagi gitu. Kita mempersiapkan beritanya dari malam sampai di hampir pagi. Iya. Jadi isunya isu-isu sore malam ke pagi. Dan disiarkan paginya. Dan disiarkan subuh. Oh ya, subuh, sorry, jam 4 ya tadi. Judulnya pagi sih, tapi memang paling pagi. Iya sih bener, jam 4 pagi. Kamu kayaknya masih tidur itu, Kak.
Iya, banyak yang bilang gitu. Siapa Iya. yang nonton ya gitu. Iya, Ya, iya, tapi iya. biasanya penontonku dari eh, apa namanya, daerah di Jabodetabek yang Bodetabeknya. Bodetabek. Karena mereka kan biasanya bangun pagi untuk ke kantor gitu ya, Heeh. beraktivitas. Jam Iya sih, segitu udah on. betul. Jam 4, betul jam 4 pagi. Wow, itu dijalanin selama berapa tahun, Kak? 9 tahun itu, sorry, dari setelah jadi redaktur ya? Sorry, jadi Tim produksi. produksi. Tim produksi aku 5 tahun di Berita Siang. Jadi Oh, masuknya oke. pagi jam 7, itu udah meeting pagi, Heeh. udah collect semua berita yang masuk apa aja, terus screening, terus kita meeting untuk menentukan apa yang ada di bagian mana, terus kita mau naikin berita apa aja hari ini, berapa panjangnya, bentuknya seperti apa, itu dibicarakan dalam proses meeting pagi. Terus habis itu kita ngedit semuanya, habis kita ngedit naskah, biasanya dubbing juga, bacain beritanya, narasinya itu, kemudian taruh di editor video untuk diedit visualnya, baru deh siap untuk siarin. Oke, dan akhirnya sekarang yang menyiarkan di pagi ya? Berita pagi. Berita pagi. Wah, itu jamnya agak berbeda ya memang. Iya, isunya pun beda. Oh gitu? Isinya berita beda. siang sama pagi beda? Beda Apa biasanya. Biasanya kalau berita siang itu lebih ke info terbaru apa seputar kebijakan misalnya gitu ya. Banyakan kan yang muncul di kebijakan-kebijakan baru biasanya jam-jam segitu. Oke. Jam-jam coverannya berita siang gitu. Terus nanti kalau berita pagi ya ada juga sih, tapi tidak sebanyak berita pagi. Terus politik juga mungkin banyakan di siang gitu. Politik banyak siang. Kalau pagi? Kalau pagi itu banyakan apa namanya? Ada mancanegara kita punya, info olahraga kita juga punya. Terus peristiwa, jadi kayak misalnya ada kejadian apa di mana gitu. Itu kan dari sore malam ke hampir pagi ada tuh ya peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di seputar ibu kota dan daerah sekitarnya. Oke. Selama berapa menit Kak kalau boleh tahu biasanya sekali siaran? Programnya 1 jam. 1 jam. Biasanya durasinya itu maksimal 40 menit untuk programnya doang. Sisanya untuk break. Pariwara berikut ini. Nah, itu tuh 20 menit. Gitu. Oke. Nah, ini aku suka penasaran nih biasanya. Kalau misalkan waktu presenter bilang ya, setelah yang satu ini biasanya iklan nih. Pas iklan itu ngapain nggak? Benerin make up. Gitu. Terus baca berita selanjutnya. Terus cek apakah ada berita baru. Jadi kita kalau running itu juga ngejagain apakah ada informasi terbaru yang akan datang. Misalnya, oh ternyata ada kejadian baru banget nih 5 menit yang lalu gitu. Ya udah sebelum program itu closing, kalau bisa itu udah masuk untuk update berita. Gitu. Oh gitu. Jadi kejar-kejaran bener. Iya benar. Dan seharusnya waktunya udah fix disusun 40 menit. Kalau ada tambahan itu berarti harus sangat fleksibel. Rundown-nya tuh set gitu. Iya sih benar. Bisa selipin kemana aja yang kira-kira masih bisa dibesokin, besok gitu. Berarti ini ya, waktu dibilang break ya sebenarnya mereka nggak break ya Kak ya? Ya breaknya mungkin benerin mic. Iya, benerin semuanya. Make sure aman untuk segmen berikutnya gitu. Iya. Itu yang biasanya aku penasaran sih, kok lagi iklan ngapain ya? Nah. Makanya kamu suka, mungkin orang-orang suka bilang kok di layar orang selalu visualnya gitu ya, nggak pernah ada rambutnya kemana-mana atau gimana ya, itu dijagain sebenarnya. Iya, waktu iklan itu tadi ya, sekalian. Itu kalau sendiri nih, kalau misalkan wawancara sama orang sama juga nggak sih? Biasanya kalau wawancara sama narasumber, iklan itu dipakai untuk ngobrol segmen berikutnya akan ngomongin apa, pendalaman materi gitu. Terus kira-kira pengembangannya akan seperti apa nanti materinya gitu. Oke, nah ini biasanya kalau misalkan aku lihat berita-berita, terus narsumnya katakanlah ada 2, tapi 2 orang ini berseberangan nih, gontok-gontokan. Nah bisa jadi itu ice breaking tuh, lagi. Itu jadi ini gimana ya mereka kalau waktu break ya? Lagi breaknya ice breaking. Itu berarti jadi presenternya harus menenangkan 2 orang ini dong. Iya, ada di tengah-tengah, teng gitu. Iya benar. Itu kadang-kadang jadi pertanyaan sih Kak. Gitu. Nah ini bisa dibilang berarti aku ada istilahnya jurnalis, macam jurnalis gitu nggak sih? Iya, jurnalis atau wartawan
ya itulah pekerjaan kami. Reporter ataupun presenter ataupun tim redaksi, asisten produser atau apapun namanya itu tugasnya sama ya sebagai wartawan sebenarnya. Secara Pewarta global gitu ya. Pewarta. Secara global disebut sebagai wartawan. Oke. Nah ini kan sudah banyak nih Kak pengalamannya selama 9 tahun nih. Iya lumayan, tapi belum terlalu banyak. Iya, dibandingin aku loh Kak. Aku sih kayaknya nggak bergerak di bidang berita juga sih. Nah, tapi gimana sih Kak soal ada nggak sih tekanan pekerjaan? Maksudnya mungkin ada berita yang, aduh ini sensitif nih. Nah itu gimana tuh menyikapi kalau misalkan ada gitu? Sebisa mungkin kita cek ulang fakta dan data yang tersedia karena semua berita kan berawal dari situ ya. Iya. Gitu. Data. Jadi fakta datanya make sure oke, benar, terus ya diberitakan sesuai dengan apa yang kita dapat dari lapangan gitu. Tapi ada ini nggak sih kayak beban tersendiri waktu menyampaikan hal yang katakanlah, wah ini kayaknya sensi nih. Ya sedikit banyak iya ya. Iya. Kan bakalan biasanya orang-orang kalau zaman sekarang istilah kerennya kalau di TikTok kan di stage nih. Nah, ini ada di stage. Kan jadi beban tersendiri nggak sih Kak? Iya. Ada sih, cuman lama-lama karena kita tahu ya itu tuh bagian dari tugas kan ya. Jadi ya be profesional aja. Iya, harus gitu sih memang. Cuman kan kalau misalkan orang awam yang lihat, wah ini beritanya sensitif, menyampaikannya kok bisa seperti itu, maksudnya dengan santai atau dengan ya masih kondisi yang sama gitu dengan menyampaikan. Ya karena kami dituntut untuk senetral mungkin gitu, tidak memihak siapapun. Iya benar. Di belakang layar pasti, wah ini gimana? Bener nggak sih? Proses diskusi itu ada tentu, tapi kalau udah keluar di layar ya kembali lagi, kita bisa netral mungkin lah dan sesuai dengan fakta dan data, balik lagi itu. Jadi yang memang dipegang fakta dan data ya. Kalau fakta dan data sudah valid, ya kita tinggal ngomong aja. Iya, karena tidak boleh ada opini kan. Iya benar. Berita itu tidak boleh ada opini gitu. Karena opini ada tempatnya sendiri. Kayak kalau di surat kabar ada kolom opini sendiri gitu. Kalau berita yang lain ya nggak boleh dicampur gitu, sama. Iya sih, kalau news kalau ditambah-tambahin ya nggak jadi berita. Nah, ini kan pasti banyak menyita waktu nih pastinya. Bener nggak sih Kak? Dalam hal pekerjaan yang sedang Kakak jalani sekarang. Nah, ngomong-ngomong soal waktu nih, ada nggak sih Kakak kegiatan di luar kerja mungkin untuk ya sekedar me time lah gitu, terus atau sekedar untuk pelayanan mungkin gitu, ada nggak sih? Masih ada nggak? Ada dan disediakan, harus, karena harus balance ya, walaupun sesibuk apapun. Ini aku lagi me time nih di Batu, Tapi gue gangguin akhirnya. Gak apa-apa dong, dengan senang hati. Iya. Me time ada pasti, terus pelayanan pasti disediakan waktu juga. Ya memang kalau tahun-tahun pertama kedua dengan waktu kerja yang shift pagi siang malam, pagi siang malam, besok bisa pagi, besoknya lagi bisa malam, agak susah memang gitu. Jadi paling ambil pelayanan yang tidak terlalu banyak waktu untuk persiapan gitu dan masih bisa disesuaikan waktunya. Tapi kalau sekarang karena aku ada di program dan lebih cenderung waktunya itu teratur gitu, jadi bisa dikondisikan lebih banyak pelayanan yang bisa dikerjakan. Oke, kalau ngomongin jam kerja nih, tadi aku kayaknya lupa mention, jam kerja sama nggak? Sama itu maksudnya dengan orang umum 8 jam gitu? Fleksibel ya. Oh, fleksibel juga? Enggak, sebenarnya 8 jam iya gitu. Kadang-kadang, tapi kalau misalnya ada peristiwa baru yang gede gitu, kita harus handle ya tentu bertambah jam kerjanya gitu. Disesuaikan dengan apa yang terjadi dinamika dalam pemberitaan. Oke, jam kerja yang fleksibel. Tapi tadi jam kerjanya selama ini yang 2 tahun terakhir ya, malam ya, lebih banyak malam. Iya, malam. Malam kalau misalkan ini sebelum pandemi nih Kak. Sebelum pandemi siaran jam 4 berangkat jam 2, berarti sampai jam 9. Benar? Jam 2 itu bisa pulang jam 11. Itu selama 2 tahun berarti seperti itu Kak?
Sebelum pandemi, Iya. aku siaran itu pas pandemi kebetulan. Oh gitu. Jadi aku kena yang udah tapping. Oh ya. Pernah sempet live, tapi waktu itu live-nya jamnya digeser ke jam 5:30 pagi. Jadi aku standby di kantor jam 4 masih oke, gitu. Ya lumayan lah, jam 4 pagi. Wah itu ngumpulin nyawa. Nyawa, Bangun, itu dan itu tuh susah loh. kayak mau siaran, kan mau siaran harus nyambung ya, mau Ya, ngomong gitu ya. benar. Jangan sampai belibet gitu, terus tahu ini isunya tentang apa gitu. Makanya perlu datang untuk reading dulu. Ini harus bawa isi kepala dulu. Soalnya masih setengah tidur. Iya sih, jam-jam segitu masih Iya. jam-jam tidur. Ya Tapi persiapan. lama-lama ini kebalik nggak jam tidurnya? Sempet kebalik dulu waktu tugas. Aku pernah 1 tahun itu tugas dari malam ke pagi. Hampir 1 tahun ya. Kebalik tidurnya. Karena pagi baru pulang kan. Yeah. Jadi baru tidur gitu. Baru tidur sampai siang. Iya. Kerjanya malam sampai pagi. Jadi ini ya, kebiasaan baru lah pada saat itu. Nah tapi sekarang nggak lagi ya Kak? Enggak. Oke, Puji karena Tuhan. Puji Tuhan. berarti enak ini dong, enak masuk jam, maksudnya waktu masih jam-jam, ya masih orang masih beraktivitas lah, daripada masuk malam, ya nggak sih? Iya, tentu. Karena masuk malam kan jamnya tidur ya. Iya. Jadi badan diminta untuk beraktivitas di luar biasanya gitu. Oke. Nah kalau tanya lagi nih, jam kerja, hari kerjanya seminggu selama 5 hari dalam kondisi normal. 5 hari kondisi normal. Kita liburnya tetap 2 hari. Tetapi tanggal merah biasanya kita kalendernya di kantor itu sepertinya hitam semua gitu. Jadi kita nggak tahu tanggal merah. Nah tanggal merah justru ada kejadian di mana kan tetap harus berita Ya, tetap harus betul. masuk kan gitu. Jadi yang bertugas tanggal merah ya tetap bertugas gitu. Wah. Jadi kita tetap kerja. Mau tukar libur kadang-kadang bisa ambil tukar liburnya tanggal merah gitu. Tapi ya liburnya tetap 2 hari. Cuman ini karena pandemi kan ada beberapa yang redaksi yang memberlakukan kebijakan ada WFH-nya sehari gitu, ngedit naskah dari rumah gitu. Tapi sisanya tetap harus ke kantor. Ya. Ya, jadi memang jam kerjanya fleksibel, tapi ada pernah masuk pagi juga pernah, terus Masuk pagi malam jam juga 7 pernah. Masuk pagi jam 7 pernah. Masuk jam 4 sore sampai jam 12 malam pernah. Masuk jam 9 malam sampai jam 5 pagi pernah. Suasana kantornya sama tapi Kak, orangnya juga tetap banyak gitu. Orangnya hampir selalu tetap banyak, malam ya? terutama sebelum pandemi ya. Oh iya. Gitu. Karena kan 24 jam, semua program Iya sih, ada betul, gitu. Betul. Nah itu jadi bisa dibilang untuk waktu yang seperti itu ngatur waktunya juga harus pinter dong. Tadi Kak Priska bilang, dan tetap menyediakan me time dan juga waktu untuk pelayanan. Yes. Nah tanya lagi nih, kalau misal ada side job gitu, pernah coba nggak? Sering. Oh sering. Sering. Di luar ini ya, di luar side, Iya. side job sih. Sebagai apa Kak biasanya? Scriptwriter, VO, voice over, terus kebetulan aku juga mengajar gitu. Jadi ya itu termasuk dari side job ya. Iya. Itu diperbolehkan atau gimana? Selama tidak mengganggu urusan kantor dan waktunya kantor, Diperbolehkan. okay. Oke, jadi aman ya. Iya. Hanya tinggal ngatur waktu tadi itu kan. Dan pasti Kak Priska pilih waktu yang juga fleksibel juga dong, Iya. side jobnya. Iya dong. Kalau nggak ntar Iya, gua malah panggil sama bos. semua. Iya, malah bahaya. Nah, ngobrol-ngobrol soal itu kan kita udah banyak nih Kak tentang dunia berita nih. Sudah banyak yang kita obrolin selama sekitar 20 menitan terakhir inilah. Menurut Kakak itu apa sih mungkin tips atau motivasi buat teman-teman yang mungkin ingin bergerak di bidang itu? Tips atau motivasi? Kalau buat aku yang paling penting itu satu, nggak boleh berhenti belajar. Karena sangat dinamis. Isunya berkembang setiap hari, ketemu orang baru setiap hari gitu. Jadi dan bidangnya pun macam-macam kan gitu. Kita bisa ketemu sama pengamat politik misalnya, besoknya pengamat ekonomi, besoknya lagi dokter gitu. Jadi setidaknya kita udah riset dulu gitu. Jadi belajar, cari tahu itu nggak boleh berhenti.
dalam dunia perjurnalisan ini. Terus yang kedua, berani dan tidak takut untuk mencoba gitu, karena bekalnya itu kan kita yang ngejar berita ya, kita ngejar informasi, ngejar orang, ngejar isu, ngejar momen gitu. Kalau kitanya nggak berani agak susah. Betul. Gitu. Wah, ada pengalaman nggak sih Kak ngewawancarain orang yang mungkin berkesan? Berkesan. Iya. Banyak ya. Setiap momen wawancara tuh sebenarnya berkesan karena apa? Karena beda isu gitu. Iya juga sih. Dan selalu pada saat beda isu, terutama yang tidak kita kuasai ya, kita harus belajar dulu kan. Apalagi kalau dadakan. Kalau dadakan misalnya tiba-tiba ditugasin gitu, liputan ke A sama B. Tiba-tiba ada agenda C, wawancara di deket kamu tuh, kamu harus ambil. Aduh, apa ya, langsung cari gitu. Dan itu terjadi sering gitu waktu di lapangan. Sama sih di kantor juga gitu, di redaksi. Ya kalau misalnya ada hal baru, isu baru yang masuk, ya kita harus cek gitu. Sedinamis itu. Iya betul. Karena memang nggak bisa saklek di ini doang ya. Nggak bisa saklek dengan satu bidang. Iya, satu bidang. Makanya jurnalis itu harus berani. Karena apa? Karena kompetisinya tuh ketat gitu. Yang masuk menjadi wartawan itu tidak hanya lulusan broadcasting atau jurnalistik loh. Dari semua bidang. Ada rekan-rekanku yang lulusan teknik informatika misalnya, jadi wartawan. Arsitek jadi wartawan. Hukum jadi wartawan. Bahkan ada yang jaksa. Dia juga jaksa, sekolahnya hukum, tetapi jadi wartawan juga. Kemudian ada yang lulusan kedokteran, jadi wartawan, gitu. Jadi sebanyak itu background orang-orang di dalam sana, sehingga kalau kita nggak mau terus belajar, agak susah untuk kompetisi, gitu. Atau bertahan, atau mengikuti ritme yang ada. Oke. Gitu. Jadi emang kuncinya belajar tadi ya. Ya sikanya di semua bidang sepertinya belajar itu nggak ada berhentinya gitu. Cuman secara khusus di wartawan tadi ada satu poin kayak berani ya. Iya sih, biasanya kalau aku lihat orang-orang lagi wawancara atau apa itu kan kejar-kejaran. Ini secara visual ya. Siapa yang dapat duluan nih gitu. Yang dapat duluan, kejar-kejaran sama narsumnya, terus bersaing juga sama wartawan dari dapat angle yang paling bagus nih tempat gitu. lain gitu. Aku ada satu pertanyaan lagi, jadi banyak nih pertanyaannya. Misalkan lagi liputan nih, liputan reporter biasanya bergerak berapa orang sih Kak? Umumnya biasanya itu timnya bertiga, satu reporter, satu kameramen, bukan kameramen ya, campers sekarang bilangnya, karena nggak selalu men. Ada perempuan juga sekarang gitu. Terus biasanya kita dibantu sama tim pilot kita nyebutnya, untuk bantu kita mobilitas gitu. Jadi kita bertiga, biasanya satu gandeng tuh. Jadi untuk tim liputannya yang turun biasanya 2 kameramen, kamera person sama reporter. Oke, itu pertanyaan yang mungkin pertanyaanku pribadi sih, tapi ku tanyain aja lah. Oke. Aku bagi ke teman-teman. Silakan. Karena kan memang ya ini kan ilmu Kak. Jadi aku sejujurnya juga nggak ada background di bidang ini. Jadi memulainya juga dari benar-benar dari nol, belajar sendiri semuanya, gimana caranya ngomong segala macam. Karena sebelumnya dulu kayaknya aku pendiam gitu loh. Pendiam, main game terus setiap hari. Mau ngomong sama orang, jangan ngomong sama orang, keluar aja belum tentu gitu. Nah, jadi hal yang baru juga. Tapi mau belajar kan? Iya betul. Jadi bisa kan? Jadi bisa. Nah, itu dia. Kuncinya di situ. Jadi memang ya ini sedikit. Sebenarnya ya, kalau orang mau belajar itu, sekarang tuh di mana-mana tersedia. Kita tuh punya internet loh. Setuju. Handphone itu bisa akses apa aja, modul apa aja tuh kita bisa dapat gitu. Jadi kalau orang bilang nggak bisa karena nggak tahu, itu kayaknya agak mustahil gitu, karena semuanya udah tersedia. Tinggal kita cari apa. Tinggal kita mau pilih yang mana gitu. Betul dari dunia internet. Iya sih, aku belajar juga dari internet. Kan. Belajarnya juga gratis lagi kan? Iya, gratis. Betul.
Oke Kak Priska, terima kasih, kita sudah mengakhiri di sesi pertama. Tadi Sama-sama. berbincang banyak soal hal-hal di bidang penyiaran ya, bidang penyiaran sebagai presenter Kak Priska yang sudah menjadi presenter kurang lebih 2 tahun. Ya. Ya, dan akan masuki tahun ke-9 di sembilan. bulan Mei nanti. bulan Mei tahun ke-9 untuk Untuk karir keseluruhan, berikutnya ya. iya. Oke. Dan kita pastinya akan lanjut lagi di sesi kedua setelah yang satu.